Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait materi faktorial. Jadi faktorial nanti akan kalian gunakan untuk menentukan materi permutasi atau kombinasi. Di dalam rumus permutasi atau kombinasi nanti ada operasi matematika yang namanya faktorial. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk faktorial itu simbolnya tanda seru, tanda pentung seperti ini. Udah tahu semua ya tanda seru. Ya. Nanti ini itu ada artinya, ya. Jadi ketika ada, saya tulis saja misalnya n, ya, n, terus saya tulis ada operasi faktorial. N faktorial ini definisinya adalah perkalian n bilangan asli yang pertama. Ya, perkalian n bilangan asli yang pertama. Kalian tahu bilangan asli? Bilangan asli, ya, bilangan asli itu simbolnya A, ya. Ini materi SMP, ya. Kalau saya tulis himpunannya, himpunan dari bilangan asli, itu bilangan asli yang paling kecil itu 1. Ya, 1, terus berikutnya 2, terus 3, 4, 5, dan seterusnya, ya. Sampai berapa? Tak terhingga tentunya. Saya juga nggak bisa menyebutkan, banyak sekali, ya. Ini namanya bilangan asli. Lah, yang dimaksud dengan n faktorial ini adalah perkalian n bilangan asli yang pertama. Jadi kalau saya tulis pakai rumus, ya, sama aja n dikalikan n dikurangi 1 dikalikan n dikurangi 2 dikalikan n dikurangi 3 dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, semakin banyak pengurangannya, ya. Yang akhirnya saya tulis titik-titik, ini artinya dan seterusnya, ya. Yang akhirnya sampai bilangan asli yang pertama, ya, bilangan asli yang pertama ini, yang kecil-kecil. Saya tulis mulai dari, nggak usah terlalu banyak, ya. Saya tulis dari angka 3 ke sini, ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini maksud dari faktorial, ya. Makna dari faktorial. Ini kalau memahami pakai rumus ini, kira-kira bisa dipahami apa enggak? Apa malah justru rumus membuat kalian bingung? Nggak usah khawatir, ya. Nanti kalau misalnya rumus ini susah dipahami, kalian pahami aja dengan apa ya, definisi yang simpel, ya. Pahami dengan definisi yang simpel. Biar mudah memahaminya, langsung aja saya kasih contoh, ya. Misalnya ini ada, saya buat langsung ke angka saja, ya, biar mudah dipahami, ya. Misalnya, ya, saya nulis 5 faktorial, ya. 5, ya. 5 faktorial. 5 faktorial ini kalau kita definisikan dengan definisi yang pakai kalimat, ya, adalah perkalian 5 bilangan asli yang pertama, ya. Kamu tahu 5 bilangan asli yang pertama? Ya, tentunya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, itu yang kita tulis. Angka 1, 2, 3, 4, 5 kita kali-kalikan sesuai dengan definisi rumus yang ini tadi, ya. Tapi penulisannya kita balik, ya, kita balik.
Kalau tadi 5 bilangan asli yang pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis dari yang paling besar dulu. Berarti cara nulisnya nanti kayak gini. 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Nah, seperti itu. Ya. Kalau pakai rumus ini kan mulai dari angka 5, terus ininya 5 min 1, 5 min 1 kan 4, ya. Terus yang ini, rumus yang ini, 5 min 2, 5 min 2 kan 3, nah, seperti itu. Ini kalau rumus ini diterapkan. Tapi kalau dengan tampilan rumus susah, langsung aja kayak gini. 5 faktorial artinya perkalian 5 bilangan asli yang pertama. Nulisnya dari yang besar dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Udah kayak gitu, kita hitung aja langsung, ya. Coba hitung. Hasilnya berapa ini? 5 kali 4. Berapa? 20. 20 kali 3. 60. 60 kali 2. 120 kali 1. Iya. Tetap ya. Tetap 120. Nah, itu jawabannya. Ya. Jadi hasil dari 5 faktorial adalah 120. Simpel kan? Mudah, bisa dipahami? Ya. Coba ke bilangan yang lain ya. Saya turunkan ini ya angkanya. 4 sekarang. 4 kita cari nilai faktorialnya. Ya, 4 faktorial. Ini kalau menurut definisi berarti perkalian 4 bilangan asli yang pertama. Tahu bilangan asli? 4 bilangan asli yang pertama? Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Tapi kita nulisnya dari yang besar dulu. Ya, berarti kalau kita tulis 4 dikalikan 3 dikalikan 2 kalikan 1. Nah, seperti itu. Kalau kita cari hasilnya, silahkan kalikan. 4 kali 3. Iya, 12 ya. 12 kali 2. 24. 24 kali 1. Tetap 24. Nah, itu hasilnya. Ya, jadi hasil dari 4 faktorial adalah 24. Ya. Lebih kecil lagi. Di sana 3. Sekarang 3. Kita akan nyari berapa dari 3 faktorial. 3 faktorial artinya perkalian 3 bilangan asli yang pertama. Ya, jadi 1, 2, dan 3. Kita tulis dibalik, mulai dari yang besar dulu. Berarti 3 dikalikan 2 kalikan 1. Hasilnya berapa? 3 kali 2, 6. 6 kali 1, tetap 6. Seperti itu. Ya, 2. Wah, 2 ya. Gampang banget ini. 2 faktorial. Perkalian 2 bilangan asli yang pertama. Berarti 2 kali 1. Ya. Ketemunya berapa? Ayo. Pinter. 2. Ya. 1 faktorial. Pasti bisa ini. 1 faktorial. Ya, berarti iya, cuma 1 tok ya. Jadi ini jawabannya 1. Nggak usah dikalikan. Nah, terus kalau ini 0 faktorial. 0 faktorial. Berapa ayo? Kalau 0 faktorial. Kalau tadi saya ceritakan n faktorial adalah perkalian n bilangan asli yang pertama. Nah, kalau 0 ini kan nggak termasuk apa? Iya, nggak termasuk bilangan asli. Ya, berarti gimana itu? Ini khusus untuk 0 faktorial. Cara nyarinya tidak menggunakan seperti ini, tapi menggunakan pola bilangan. Ya, caranya kayak gini, simpel. Coba kamu perhatikan. Ini angkanya kan udah urut. Ya, angka ini udah urut
5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Nah, sekarang kita akan nyari 0 faktorial. Ya. Jadi ini kan sama aja barisan bilangan ya, menurun, nilainya menurun. Nah, kita lihat dari hasilnya. Ya. Lihat hasilnya. Kalau kamu perhatikan, dari 120 kok menjadi 24. Ini diapakan kira-kira? Iya, pintar sekali. Ya. Dibagi 120 dibagi berapa supaya menjadi angka 24? Iya, pintar. Dibagi 5. Ini coba dari sini. Dari angka 24 menjadi angka 6. Diapakan ini? Iya, pinter lagi. Dibagi 4. Ya. Dari 6 menjadi angka 2. Diapakan ini? Iya, dibagi lagi ya. Dibagi 3. Ya. Sekarang ini. Dari angka 2 menjadi angka 1 ini. Jadi angka 1 diapakan? Iya, dibagi 2. Ternyata ini cantik ya angkanya ya. Polanya menurun. Yang ini dibagi 5. Dari sini ke sini dibagi 4. 6 menjadi 2 dibagi 3. 2 menjadi 1 dibagi 2. Nah, berarti sekarang kalau kalian ingin menentukan berapakah 0 faktorial, prosesnya seperti apa? Prosesnya ya kita bagi angka 1, hasil dari 1 faktorial ini ya, kita bagi dengan 1 ya, sehingga ketemunya berapa? 0 faktorial. 1 bagi 1 1. Nah, ini jadi khusus 0 faktorial ya, ini ada sedikit pengecualian ya, ada sedikit pengecualian, jadi tidak bisa menggunakan definisi yang kayak tadi ya. Nah, itu bisa dipahami. Ini pengertian dari faktorial. Coba sekarang kita latihan ngitung ya. Dari angka-angka ini udah pintar semua ya. Sekarang saya membuat operasi bilangan tetapi yang menggunakan faktorial. Contoh ya, saya buat angka misalnya ini ada 6, saya kurangi dengan 2 kurung tutup, ini ada faktorialnya. Nah, ini coba cara nyarinya seperti apa? Iya, cara nyarinya tanda kurung dalam matematika menyatakan operasi yang harus didahulukan ya. Berarti kamu harus ngitung 6 dikurangi 2 dulu ya. 6 kurangi 2 berapa? 4. Kita tulis 4, tapi masih ada simbol faktorial seperti itu. Ya, tinggal kita cari, kita hitung. Jadi cara ngitungnya 4 faktorial ya, kayak tadi ya ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Iya, 24. Ini jawabannya. Simpel dong? Contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Berapakah 2 faktorial saya kalikan dengan 3 faktorial? Nah, ada soal seperti ini. Cara nyarinya gimana? Ya, ini kita cari dulu 2 faktorial. 2 faktorial sama seperti 2 kali 1. Terus
Jadi kita kalikan dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Cari, tinggal dikalikan saja. Ini boleh dihitung dulu nggak apa-apa, atau langsung sekalian. Kalau langsung sekalian, gimana ini? 2 kali 1, 2. 2 kali 3. Ya. Hasilnya kan tadi 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2. Iya, 12. 1 dirokan aja. 1 itu tidak mengubah hasil perkalian. Ya. Ya, hasilnya kita tulis di sini. Tadi berapa hasilnya? Iya, 12 ya. Hasilnya adalah 12. Lanjut. Ya, tadi kali ya. Titik kali. Lanjut, misalnya saya buat soal. Nih, ada soal 5 faktorial. Terus saya tambahkan dengan 3 faktorial. Nah, coba dihitung. Berarti kita ngitung 5 faktorial dulu. 5 faktorial. Sama aja kayak tadi ya prosesnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 5 faktorial. Terus ini operasinya penjumlahan, berarti kita tambah dengan yang 3 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Terus kita hitung sama dengan tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? Iya, 120. Kita tulis 120. Terus kita tambahkan dengan ini 3 kali 2 kali 1, 6. Ya, tinggal menjumlahkan saja. 120 tambah 6, 126. Ya, simpel Pak. Ya, coba sekarang saya akan buat soal pembagian. Misalnya ada 8 faktorial. Terus ini saya bagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial. Coba cara ngitungnya seperti apa? Kita jabarkan 8 faktorial. Nanti 8, 7, 6, semakin menurun terus ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini 8 faktorial. Banyak banget ya. Terus sebentar, biar cantik. Aduh. Ya Allah, ini kurang lurus. Alhamdulillah, akhirnya lurus juga. 6 faktorial, berarti kan nulisnya 6. 6 perkalian 6 bilangan asli yang pertama ya, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. Tapi ini contoh penulisan yang lengkap. Nah, ini memakan tempat. Coba kalian lihat.
Ini ketika kita membagi bilangan, ya, coba perhatikan sih. Kalau kita membagi bilangan, lihat ini antar yang atas 6, 5, 4, 3, 2, 1 dengan yang bawah ada angka yang sama lah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkanya sama. Bilangan dibagi dengan bilangan yang sama. Hasilnya? Iya. Hah? Habis? Nggak habis. Hasilnya adalah 1. Ya, bilangan dibagi dengan bilangan sama, itu hasilnya adalah 1. Nah, ini contoh penulisan yang kurang efisien, ya, terlalu memakan banyak tempat. Alangkah baiknya ini angka yang saya blok ini, kasih tanda kuning ini, kita tulis dalam bentuk wujud simbol. Ayo coba simbol matematika apa yang paling tepat untuk angka yang saya blok ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini dikalikan. Iya. Jadi nanti kalau ketemu dengan soal yang kayak gini, nggak usah ditulis lengkap. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini cukup kita tulis dengan 6 faktorial saja. Sehingga nanti penulisannya kayak gini. Ya. Penulisannya 8, 7-nya tetap kita tulis ya. Jadi 8 kali 7 kali, nah ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 kita tulis cukup dengan 6 faktorial seperti itu ya. Terus kita bagi dengan yang bawah, ini juga nggak usah kita tulis lengkap seperti ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1 cukup kita tulis 6 faktorial. Iya, seperti ini ya. Sekarang kalau udah kayak gini, ini contoh penulisan yang simpel ya. Ini tadi contoh penulisan yang panjang lengkap ya. Nah, kalau ini penulisan yang simpel. Nah, nanti kalian cukup menuliskan dengan penulisan yang simpel saja seperti ini ya. Ini kan tadi saya memberitahu saja ya, bahwasanya kalau kita tulis lengkap seperti ini, tapi kalian nanti kalau sudah pinter, sudah angka yang sama ini bisa kita hilangkan ya. Ini kan sama dengan yang bagian bawah, bisa kita coret. Nah, kalau dengan penulisan yang kayak gini, yaudah ini sama ini kita coret ya, sehingga hasilnya berapa ya? Tinggal ini aja. Hasilnya tinggal angka yang belum kita coret ya, tinggal angka 8 dan angka 7 seperti itu. Yang lain habis kan? Udah kita coret semua? Iya. Udah kita kalikan 8 kali 7 berapa? Oke. 56. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dong. Ya, saya kira untuk penjelasan mengenai faktorial cukup ya. Kalian nanti bisa latihan sendiri dengan membuat soal sendiri, terus dikerjakan sendiri. Ya, hasilnya nanti bisa cross-check sama teman yang lain untuk mengoreksi. Saya kira itu video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.